Selamat datang kembali di channel Mengara IT. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara insert data ke database MySQL dengan PHP. Oke, sebelum kita belajar cara insert data ke database MySQL dengan PHP, jangan lupa untuk terus selalu mengikuti channel Mengara IT dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya untuk tutorial lain yang lebih lengkap. Oke, langsung saja. Pada video sebelumnya kita sudah membuat database, kita sudah membuat koneksi database dan juga membuat index.php untuk tampilan awal aplikasi yang kita buat. Oke, sebelum lanjut jangan lupa kalian nyalakan SAM-nya, buka text editor dan juga project yang telah kita buat sebelumnya. Ini adalah tampilan index.php, di mana index.php ini menampilkan isi dari database yang telah kita buat. Sebelum kita menginsertkan data ke database, pertama kita harus membuat form pengisian untuk menginsertkan datanya di PHP. Oke, untuk pertama kita buka file index yang kemarin, lalu kita tambahkan link tambah data.php, di mana tambah data.php ini isinya adalah form isian untuk memasukkan data ke MySQL. Oke, kita simpan, lalu kita lihat di browser. Nah, disitu sudah ada linknya. Lalu kita buat file baru pada text editor. Lalu kita ketikkan kode HTML, head, body dan title. Untuk titelnya di sini kita isi tambah data mahasiswa. Oke, lalu kita buat body. Sebelum kita lanjut, kita simpan terlebih dahulu ke folder mahasiswa di folder htdoc di SAM. Kita beri nama tambah data.php, kita simpan. Nah, di sini kenapa namanya tambah data.php? Itu sama dengan yang ada di link tadi. Jadi ketika diklik maka nanti akan larinya ke sini, akan tampilnya akan lari ke tambah data.php. Oke, pertama kita buat judulnya dulu H3. Kita pakai rata tengah, align center. Lalu di sini kita isi judulnya form tambah data. Oke. Kita simpan, lalu kita klik linknya. Nah, maka akan ada judulnya form tambah data. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel untuk bingkainya. Kita buat tabelnya rata tengah, align center. Untuk warnanya kita pakai gray. Kalau green hijau tua, kalau gray itu hijau muda. Untuk lebarnya kita pakai 60% saja, tidak 100%. Lalu selanjutnya kita buat baris pertama. Dalam tiap baris nanti ada 3 kolom. Kolom pertama berisi nama field database atau name. Lalu yang kedua, kolom yang kedua tanda titik 2, dan kolom yang ketiga adalah form isian untuk memasukkan name. Sini kita pakai tipe teks untuk namanya name, untuk size-nya 20, placeholder. Di sini nama kita tulis huruf kecil semua untuk membedakan dengan database. Biasanya field database tiap
penulisannya diawali dengan huruf besar. Jadi makanya name di sini kita pakai huruf kecil semua, nanti agar berbeda. Oke, kita simpan, lalu kita refresh di web browsernya. Nah, maka akan tampil seperti ini, name, lalu ada form inputannya. Oke, sekarang yang kedua kita buat nama mahasiswa. Nah, gini kita buat urut ya, name, nama mahasiswa dan seterusnya agar lebih mudah. Kita copy saja, lalu kita ganti name-nya menjadi nama mahasiswa. Untuk name-nya kita ganti nama, untuk size-nya kita ganti 30. Untuk placeholder-nya masukkan nama Anda. Oke, kita simpan, kita refresh web browser. Nah, tampilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan buat prodi. Nah, di sini prodi tipenya tidak teks, tapi kita akan membuat inputan seperti drop down. Sini kita copy saja, lalu kita ganti namanya menjadi prodi. Lalu input type-nya kita hapus semua. Lalu kita ganti select. Untuk namanya kita pakai prodi, huruf kecil semua juga. Oke, lalu untuk nilainya option value. Untuk nilai yang pertama adalah 0. Lalu yang tampil pilih prodi. Untuk nilai yang kedua, teknik informatika. Lalu untuk tampilannya juga teknik informatika, kita copy saja, lalu kita pastekan. Nah, di sini option value sama dengan teknik informatika. Teknik informatika yang di situ itu nantinya yang akan disimpan di database. Sedangkan untuk teknik informatika yang ada di luar option itu yang akan tampil pada web browser. Oke, kita ganti teknik industri, mesin, dan elektro. Sekarang kita simpan terlebih dahulu. Kita refresh web browser. Nah, lalu kita klik, maka akan tampil pilihan teknik informatika, industri, mesin, dan elektro. Oke, selanjutnya kita akan membuat angkatan. Angkatan ini juga menggunakan drop down, jadi kita copy saja yang prodi tadi, tinggal kita ganti namanya untuk prodi angkatan. Untuk name-nya kita ganti angkatan. Lalu untuk option value-nya kita ganti tahun masuk, dari mulai 2010 sampai 2022 nantinya. Kita copy saja, nanti kita ganti nilainya satu persatu. Kita ganti nilainya 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2020, 21, dan 2022. Oke, kita simpan, lalu kita refresh pada browser. Maka teman-teman, di sini angkatannya untuk pilih masih pilih prodi, nanti kita ganti menjadi pilih angkatan. Pilih angkatan, kita simpan, kita refresh. Nah, sudah berubah. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan buat alamat, pengisian untuk alamat.
di sini untuk pengisian alamat kita copy saja yang tadi NIM, tinggal menggantinya nanti. Kita pastikan untuk NIM-nya kita ganti alamat. Lalu untuk input type kita hapus. Di sini untuk alamat kita pakai text area. Kenapa pakai text area? Karena text area bisa diperbesar dan diperkecil. Karena alamat biasanya ada yang pendek dan juga ada yang panjang. Makanya di sini kita pakai text area saja. Untuk name-nya alamat huruf kecil. Lalu size-nya kita pakai besar 255. Placeholder-nya masukkan alamat Anda. Oke, setelah selesai kita simpan, lalu kita refresh di web browser. Tampilannya seperti ini, dan nanti untuk alamatnya bisa diperbesar dan diperkecil karena alamat biasanya ada yang pendek dan ada yang panjang. Oke, selanjutnya kita buat tombolnya. Kita buat baris baru. Untuk kolom pertama kosong, untuk kolom yang kedua juga kosong, dan untuk yang kolom ketiga baru untuk pembuatan tombolnya. Oke, pertama kita buat tombol simpan terlebih dahulu. Ini input type, untuk tipenya pakai submit. Untuk name simpan huruf kecil. Nah, untuk nilainya simpan, S-nya huruf besar. Oke, kita simpan, lalu kita refresh di web browser. Akan muncul tombol simpan. Nah, sekarang kita buat tombol yang kedua. Untuk tombol batal. Nah, di sini tipenya reset. Untuk name-nya batal, huruf kecil semua. Untuk value-nya B-nya huruf besar. Kita simpan, kita refresh. Terus untuk tombol yang ketiga. Nah, di sini tipenya button. Untuk namanya kembali huruf kecil semua. Untuk value-nya K-nya huruf besar. Lalu kita di sini tambahi on click sama dengan save history back. Nah, di sini fungsinya ketika diklik tombol kembali maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Oke. Kita simpan, terus kita refresh web browser. Nah, akan tampil seperti ini. Kita coba isikan untuk NIM, nama mahasiswa, prodinya, angkatan, lalu alamatnya. Klik simpan tidak dan batal tidak berfungsi, dan untuk tombol kembalinya kembali ke halaman awal. Nah, sekarang kita tambahkan aksi, yaitu form. Untuk aksinya form action simpan data.php. Untuk metodenya kita pakai post. Tutup form. Nah, kita simpan, lalu kita klik tambah data, kita masukkan datanya. Masukkan NIM, nama, prodi, angkatan, dan alamatnya. Ketika klik tombol batal maka akan kembali seperti pengisian sebelumnya. Tombol simpan maka akan tampil seperti ini, object not found, karena kita belum
membuat simpan data.php. Oke, sekarang kita buka file baru, lalu kita isikan kode PHP. Nah, sebelum lanjut kita simpan terlebih dahulu dengan nama simpan data.php. Oke, pertama kita includekan koneksi.php terlebih dahulu agar kita tidak membuat koneksi ke database kembali. Lalu kita buat variabel. Nah, variabel di sini itu sama dengan field database name, nama mahasiswa, prodi, dan alamat. Oke, di sini untuk variabel kita pakai huruf kecil semua, yang sama dengan variabel $post name. Nah, di dalam kurung name itu adalah nilai yang ada pada tambah data.php, bukan field database, bukan field tabel yang ada pada database. Oke, kita ganti prodi, angkatan, alamat, dan alamat. Oke, sekarang kita buat variabel simpan untuk menyimpan data ke database. Simpan sama dengan MySQL.li query. Nah, yang pertama adalah variabel koreksi, lalu tanda petik 2. Nah, ini adalah kode untuk memasukkan data ke database. Nah, untuk tabelnya sama dengan database TP mahasiswa. Insert into value. Untuk nilainya harus berurutan, karena jika tidak berurutan maka nanti nilai yang seharusnya ada pada nama akan pindah ke yang lain. Jadi kita harus urutkan dari mulai name, nama, prodi, angkatan, dan alamat agar tidak terjadi kesalahan saat penginputan. Name, nama, prodi, angkatan. Ya, cara penulisannya seperti itu, tanda petik 1, variabel name, tanda petik, lalu koma. Jadi harus seperti itu. Oke, sudah. Sekarang kita buat kondisi. Nah, nanti jika eksekusinya berhasil maka datanya berhasil disimpan. Jika eksekusinya gagal maka data tidak berhasil disimpan. Oke, di sini if simpan, jika simpannya berhasil maka menampilkan echo. Di sini kita pakai script. Nah, kenapa di sini pakai script? Itu fungsi script. Di sini kita pakai alert. Nah, di situ untuk mengingatkan kita apakah datanya nanti akan tersimpan atau tidak. Jadi di sini untuk alert simpan berarti data berhasil disimpan, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Oke. Lalu di bawahnya header, refresh .20 titik koma index.php. Ini maksudnya adalah ketika datanya berhasil disimpan maka nanti akan kembali ke index.php. Untuk refresh titik sama titik 20 itu adalah waktu untuk menampilkan index.php setelah muncul data berhasil disimpan. Di situ saya kasih 0 agar tidak berlama-lama, tidak menunggu lama. Kalian di situ bisa menambahkan nilai sesuai keinginan kalian, bisa 0, 1, 2, 3. Oke, kita simpan. Lalu kita refresh di web browser. Untuk nilai refresh sendiri itu berdasarkan second. Oke, kita inputkan name-nya,
lalu namanya, prodi, tahun angkatan, dan alamat. Oke, kita simpan. Nah, maka data berhasil disimpan. Oke, langsung tampil ke index.php. Oke, sekarang kita coba ganti refreshnya menjadi 5. Nah, 5 ini 5 detik. Ini kita simpan, kita refresh. Lalu kita coba tambahkan data kembali. Nama mahasiswa, prodi, angkatan, alamat. Oke, kita simpan, klik. Nah, maka akan menunggu beberapa saat, sekitar 5 detik untuk menampilkan index.php. Jadi kita rubah menjadi 0 kembali agar tidak perlu berlama-lama menunggu. Oke, sekian tutorial untuk insert data ke database dengan PHP. Nantikan tutorial selanjutnya, dan sekian dan terima kasih.